Minasan, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasan untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, pada video kali ini, Pandai Kotoba ingin melanjutkan nih pembelajaran tata bahasa JLPT yang 3. Pola kalimat yang akan dibahas pada video ini adalah pola kalimat o toshite atau o sujite. Ya, kira-kira apa sih fungsinya dan apakah ada perbedaan antara dua kalimat ini? Yuk, mari kita simak video ini sampai habis. Ya, pola kalimat ini untuk menyatakan metode ya. Dan kira-kira ada nggak sih beda dengan nanti partikel D? Tentu ada ya, tapi nanti akan kita bahas di akhir nanti. Oke, arti dari tata bahasa otoshite atau sujite itu artinya melalui, lewat, atau dengan perantara. Ya tadi seperti yang sudah aku katakan ya, pola kalimat ini itu untuk menyatakan sebuah metode. Nah, ada sedikit catatan buat pola kalimat ini ya. Ini kan ada dua ya, ada otoshite dengan sujite. Perbedaannya apa? Secara arti sama, cuman untuk toshite itu lebih sering dipakai dalam seragam lisan atau dalam percakapan. Sedangkan kalau sujite itu lebih formal dan sering muncul di tulisan, berita, ataupun laporan. Jadi kalau minasang lagi kaiwa nih misalnya ya, itu bisa banget pakai yang toshite. Tapi kalau misalnya mau ditulis mungkin di artikel ataupun di berita itu biasanya pakai sujite. Jadi secara arti sama aja minasang. Oke, sekarang untuk susunan kalimat ya dari pola kalimat ini. Biasanya toshite atau sujite ini nempel dengan nouns ya atau kata benda nih Mas. Nanti juga akan pada coba kasih ya beberapa contoh kalimat dari pola kalimat ini. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada SNS o toshite oku no hito to shiriaimashita. Yang artinya saya berkenalan dengan banyak orang melalui sosmed. Ya, tadi ya. Di sini ada kata toshite. Nah, toshite ini adalah metode ya. Di sini dia berkenalan dengan banyak orang melalui apa? Melalui sosial media. Jadi, toshite di sini artinya melalui ya. Jadi dengan metode lewat sosial media. Seperti itu. Nah, untuk contoh kalimat selanjutnya ada YouTube o tsujite nihongo o benkyou shite imasu. Yang artinya saya belajar bahasa Jepang melalui YouTube. Nah, di sini juga menyatakan yang metode belajar dari orang tersebut bahwa dia belajar bahasa Jepang lewat YouTube. Nah, kesimpulannya dari pola kalimat otoshite atau otsujite ini adalah untuk menyatakan perantara sesuatu itu terjadi melalui sesuatu yang tidak berbentuk fisik ya, seperti pisau, pulpen, HP dan lain-lain. Jadi lebih ke sesuatu yang tidak ada bentuk fisiknya ya. Seperti itu minasan. Misalnya tadi ya, seperti metode belajar, ada juga tadi ya, metode berkenalan. Nah, itu kan sebenarnya semua nggak ada bentuk fisiknya ya. Nah, itu bisa pakai otoshite atau sujite. Jadi bedanya dengan partikel D itu. Kalau partikel D itu biasanya untuk melalui atau menggunakan benda-benda yang ada bentuknya. Misalnya memotong kertas menggunakan gunting. Berarti kan hasamide kami o kirimas. Nah, hasam itu kan ada bentuknya ya. Nah, itu lebih tepatnya pakai partikel D. Tapi kalau misalnya dia sesuatu yang tidak ada bentuknya, itu lebih tepatnya memakai otoshite atau o tsujite. Seperti itu minasan. Karena materinya sudah selesai kita bahas nih, tapi sebelum kita selesaikan, di sini ada kuis dulu nih buat minasan, yaitu saya belajar bahasa Jepang melalui Pandai Kotoba. Nah, kira-kira dalam bahasa Jepang apa nih? Kalau minasan tahu, bisa banget minasan jawab di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman minasan. Jangan lupa subscribe channel Pandai Kotoba. Nah, untuk pola kalimat yang akan kita bahas selanjutnya itu ada kara ni kakete. Terima kasih, ja, mata nih. Bye-bye.